Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati berturut-turut yang ada di panggung atas sebelah kiri saya tadi, yang mewakili Kepala Dinas PMD, ada kabinnya Pak Sebu, tentu tidak asing juga bagi kita semua yang hadir di sini. Setiap saat bertemu dengan Pak Sebu. Yang saya hormati di sebelah kanan saya tadi ada Ketua Desi, yang juga Kepala Desa Tambabaran, yang juga sekampung saya. Yang hormatnya yang mewakili dari Dinas Kominfotik, ya sarapan tadi saya dia ada. Kita melapor bahwa saya dikasih tugas untuk mewakili beliau pada kali ini. Tentu yang dihormati para narasumber, ada narasumber yang hadir, masih ada di atas. Para narasumber yang insya Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita semua. Yang saya hormati tentu penyelenggara event dalam hal ini adalah Rumah Kreatif Federasi Bangsa, dan tentu dari istimewa pada malam hari ini yang saya hormati para peserta BIMTEK Sekolah Sistem Keuangan Desa 2.0.6. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita hadir bersama-sama di tempat ini, tepatnya di Hotel Royal, apa namanya? Royal Bay. Mau yang pertama tuh kan juga hotel pertama saya tadi, karena saya waktu berangkat ke sini pakai aplikasi kalau dia lihat tempatnya. Kita sama-sama di tempat ini tentu dalam satu acara agenda yang tentu dianggap sangat penting, yaitu bimbingan teknis aplikasi Seskuides Rilis 2.0.6 melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa online. Perlu juga sebelum selanjutnya sampaikan kepada kita bahwa masa jabatan saya bersama dengan Bapak Bupati itu akan berakhir pada tanggal 15. Mudah-mudahan bukan terakhir pada malam ini kita bertemu, tapi insya Allah mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita tetap kita bertemu bersama-sama seperti yang ada di tempat ini. Karena ini akan berakhir pencoblosan tanggal 14. Begitu menyeberang tengah malam jam 12 masuk tanggal 15 saya sudah berhenti di situ. Jadi pada saat pencoblosan sebentar saya sama Pak Bupati masih berpuasa di situ. Masih saya melakukan peninjauan pada semua TPS-TPS dalam rangka pemilihan presiden dan legislatif, khususnya di daerah kita Kabupaten Wajo. Tentu kami harapkan bisa berjalan lancar dan tentu mendapatkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR pusat, DPR provinsi, daerah, presiden, tentu mendapatkan pemimpin yang amanah. Ya tentu harapan kita yang terbaik. Hadirin yang saya hormati, tentu kita lakukan ini ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Desa adalah besarnya dana pembangunan yang diperuntukkan bagi desa untuk bentuk dana desa yang bersumber dananya dari APBN. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa yang cukup besar, dan ini sudah menjadi sudah dikenal semua.
Dana desa itu miliaran yang dikelola dana desa, dan selama ini kita tahu bersama bahwa pengelolaan dana desa itu banyak juga yang terjerumus, terutama Bapak Kepala Desa banyak kita lihat saksikan di TV yang ditangkap oleh APH karena pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel. Nah, mudah-mudahan dengan dilakukannya bimbingan teknis ini tentu ke depan kita tidak mengharapkan lagi ada oknum-oknum kepala desa kita yang terjerat dengan hukum. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana besar yang cukup besar dan terus akan mengalami peningkatan dalam tahun-tahun yang akan datang. Tadi saya lihat di debat debat cawapres tadi fase 1 itu dana desa kan mungkin yang sekarang yang menerima 1 miliar mungkin menjadi 1,5 M, yang sekarang sudah 1,3 M mungkin 2 miliar dari kepala desa. Jadi betul-betul butuh pengelola yang betul-betul mantap. Tingginya komitmen pemerintah dalam pembangunan pedesaan harus dibarengi dengan demokratisasi di desa, transparansi dan peran aktif semua pihak dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan dana desa dan dana lainnya. Selama ini 5 tahun saya memimpin di Kabupaten Wajo, saya sebagai wakil bupati, semua laporan-laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat pasti melalui di meja saya. Dan saya tahu 142 desa dan 48 kelurahan itu, saya tahu semua desa yang sering bermasalah keuangannya, kelurahannya bermasalah keuangan, tahu semua karena saya kedua tim tindak lanjut apa yang didapatkan di pemeriksaan baik oleh inspektorat maupun BPK pasti lewat di meja saya. Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau dalam pemanfaatan dana desa harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatabusan maupun bertanggung jawabannya. Jadi harus kita tahu mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan. Jangan mau diintervensi sama kepala desanya kalau memang bertentangan, karena kalau sudah sistem yang kita pakai kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sama juga kita di pemerintah kabupaten ada namanya SIPD, tidak bisa kita kemana-mana. Kondisi ini kan tidak sama dengan model manual, masih bisa ke kiri, masih bisa ke kanan. Kata-kata kalau sistem sudah tidak bisa sama sekali. Dari SIPD muncul lagi PMK 212, tidak bisa. Kita tahu bersama dulu DA itu kalau kita di pemerintah kabupaten transfernya misalnya 1 triliun dari pusat. Gaji belanja pegawai misalnya 600 miliar, masih ada 400 miliar. Ya terserah bupati dengan wakil bupati kita, asal sesuai dengan RPJMD kita bisa dipakai itu uang. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Tersisa tadi 400 miliar, pusat itu menanyakan apa yang Anda mau kerjakan yang 400. Aplikasi itu sistem itu menerima atau tidak? Kalau tidak, batal. Sama dengan yang baru-baru, Buseta itu pusing sekali, masih ada 32 miliar sudah injury sementara jam 12 tidak boleh terima sistem. Ya kebetulan daerah kita Kabupaten Wajo akan menjadi tuan rumah pada Porda pada tahun 2026. Akhirnya kita alokasikan anggarannya 32 itu ke sarana olahraga bisa di mana? Yang tadinya mau dibawa ke sini, kan ini yang urgen, ini yang urgen. Biasanya pemerintah daerah seperti itu. Oh ini dananya kita ke sini kan, ini yang urgensi, ini yang harus dinikmati masyarakat. Tetapi sistem tidak mau menerima. Ya akhirnya 32 miliar tadi ya kita bikin bibi olahraga kita, dan insya Allah di Kabupaten Wajo pasti bibi olahraga kita akan bagus karena mengikuti sistem yang ada dari pusat. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengimbau dalam pemanfaatan dana desa harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatabusan maupun pertanggungjawaban. Saya kira di desa juga punya DPR, apa namanya Pak, DPD. Ya ada DPD-nya di situ, dilibatkan semua itu, tidak bekerja dengan sendiri, dan tentu kita semua yang sebagai aparat desa di sana selalu memberikan masukan kepada kepala desa, tidak menuruti apa yang diberitakan. Kalau ketentangan lawan itu kepala desanya, dia cucu sama dengan Busita sekarang. Kalau dia tidak cucu, dia tidak mau, dia coba ibu ini dilakukan ini kaki.
Seperti itulah maksud saya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah desa yang baik harus melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat baik di tingkat kabupaten, kecamatan, terutama di tingkat desa dan masyarakat desa itu sendiri. Kerjasama pemerintah desa tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk keterlibatannya. Pengelolaan keuangan desa tidak boleh dilakukan secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, tetapi harus transparan dan sesuai kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dari proses perencanaan hingga dengan pelaporan atau pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kepala desa harus mempertanggungjawabkan dan melakukan secara tertib kepada masyarakat dan pemerintah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai prosedur yang ada serta senantiasa menghindari adanya penyelewengan dan pelanggaran hukum. Jadi, jangan sampai terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum karena bagaimanapun dana tersebut adalah milik masyarakat desa untuk masyarakat desa dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan perkembangan teknologi, maka terkait pengelolaan keuangan desa sesuai desa online merupakan salah satu upaya untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tergantung dari peran perangkat desa sebagai pelaksana administrasi keuangan sesuai fungsi masing-masing. Untuk itu, kami sangat mengharapkan perangkat desa atau operator sistem keuangan desa sesuai desa yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti bimbingan teknis dengan baik sehingga penerapan sistem keuangan desa online dapat segera kita implementasikan di Kabupaten Wajo. Secara umum, pemerintah daerah Kabupaten Wajo memberikan peran yang besar, di antaranya telah diterbitkan surat keputusan Bupati tentang nomor induk perangkat desa. Sudah ada penduduknya, tidak ada nomor induk dan tidak sebentar. Terakhir saya ingatkan kepada seluruh perangkat desa untuk senantiasa bertindak secara profesional dan dalam pengelolaan dana desa dan dana lainnya untuk senantiasa menghindari penyimpangan. Mari dan tetap bersatu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wajo yang sama-sama tercinta. Sedikit masalah IT sekarang. Kalau kita memang suatu daerah manual, pasti kita sudah ketinggalan. Sama yang disampaikan Pak Ketua BC 2 kali sudah ditegurin di sebelah. Tidak boleh lagi ada manual, harus sistem online yang semua kita pakai. Memang awalnya ya sama juga saya. Waktu saya baru dilantik 2019 itu masih manual, masih 2019. Masuk 2020 sudah masuk sistem, ada SIMTA, pokoknya banyak sistem yang masuk. Kita mencontoh dari daerah lain supaya itu bisa berjalan. Kita saling banding di beberapa kota besar di Jawa itu kita lakukan, apalagi Kabupaten Wajo itu akan menuju yang namanya kabupaten smart city. Jadi tidak ada lagi sebentar situ ya secara manual. Orang bisa bikin KTP hanya lewat HP saja. Mungkin dibawakan KTP sudah jadi dan lain sebagainya. Fotonya bisa dikirim. Contohnya sekarang, saya pelaku usaha, saya baru ambil kredit sekian miliar. Saya tidak pernah bertemu lagi dengan orang perbankan. Dia dan keseluruhan saya hanya melalui HP saja. Scan tanda tangan itu melalui HP semua. Mulai kita dikirimkan aplikasinya, kita diajarkan, sudah selesai. Kita mau beli rumah seperti itu juga sekarang, beli apartemen di Jakarta semua. Tidak pernah ketemu. Kirimkan nomor rekening kita karena online di situ. Ini kita di KTP sudah tidak bisa lagi apa-apa. Kalau dulu mungkin Pak Ibu pernah punya KTP dan lain sebagainya, satu juga sekarang nggak bisa lagi. Ya, lebih dari situ dikit. Karena kenapa? Sistem online kita pakai begitu lagi karena kita ada namanya kartu identitas sana, ada KIA dan CAPE. Itu nih, itu yang dari awal tidak pernah merubah sampai mati, mulai dari lahir. Itu niknya terus. Jadi sistem online sama dengan di perkawinan dan lain sebagainya tidak bisa lagi manipulasi
umur, nggak bisa ngapain lagi. Karena begitu lahir kita punya kartu identitas dan nomornya tidak akan berubah. Kita lihat dulu zaman SD dulu bagaimana jalan tol diprotesnya habis-habisan. Karena dulu secara manual black seperti itu. Banyak sekali yang protes, susahnya kita mobil isi, rekening tidak isi. Sekarang mana susah lagi? Kita tempelkan saja kartu tol kita di HP, sudah berapa mengisi? Mengisi 1 juta bisa? Nggak ada lagi susah. Tenaga kerja tidak, parkiran semua di mall sekarang. Manual itu hanya di DSM saja karena ada alodenya itu. Yang ini nggak ada. Begitu kita masuk, tempelkan saja kartu masuk. Yang hitung itu siapa? Dia hitung sendiri, nggak ada lagi juga. Jadi itulah kita tidak bisa ketinggalan. Tentu memang ke depan kita harapkan desa ini ya semakin bagus pengelolaannya. Kita juga di kabupaten enak sekali memeriksa karena sistem online. Saya bisa misalnya desa Tambah Barat, kalau secara online, inspektor bisa tahu itu. Dia klik saja dia punya Tambah Barat misalnya, dia sudah tahu. Oh ini ada saja. Nah kita boleh desa Tambah Barat. Ini rumahnya sekian. P, koneksi pun dengan P. Seperti itu ya. Sama dengan beberapa aplikasi beberapa daerah yang mendapatkan penghargaan semua. Sekarang pegawainya ditahu. Contoh misalnya dari Manado. Di Manado itu bupatinya dengan wakil-wakilnya tahu kalau anggotanya ada di Malaysia, ada di belakang. Dia tahu. Dia begitu ngapalnya kayak di mana tuh ini? Di rumah. Padahal ada di Jakarta. Itu ketahuan semua. Itu karena teknologi kita yang sangat kuat sekali. Ya, teknologi harus kita gunakan dengan baik. Kalau kita gunakan dengan baik tentu positif-positifnya. Tapi ya, tidak tahu bersama sekarang bagaimana teknologi maju sekali. HP sekarang kalau menangis anak bukan lagi di Papua Sumang, dikasih HP, disinyai di situ, dia lihat itu sama koi. Nah itu ya, mungkin kalau berlebihan ada juga sisi negatif. Saya kira itu yang bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di sini insyaallah apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan di daerah masing-masing. Tentu hukum yang akan dihasilkan adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Dan selalu saya dengarkan bersama dengan Bapak Bupati, layanannya cepat, hanya senyum, waktu yang begitu tidak memakan masyarakat dia datang, termasuk kalau perlu tidak mahal, kalau perlu gratis. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bimbingan teknis aplikasi Sestudes rilis 2.036 menuju aplikasi Sestudes online saya buka dengan resmi. Demikian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan laptop Core i7 Flash 5 dari Rumah Kreatif Generasi Bangsa kepada operator sistem keuangan Desa Online Kabupaten Majo sebagai server utama sistem keuangan Desa Online tingkat Kabupaten Majo. Kepada Bapak Sunardi Esos untuk baik ke depan, dan sesaat lagi kita saksikan bersama penyerahan laptop. Dan ini menjadi server utama sistem keuangan desa